diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dulunya beragama Nasrani. Beliau mengisahkan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada kalung salib yang terbuat dari emas. Dan beliau datang dalam keadaan sudah masuk Islam. Tapi karena belum paham, benar-benar baru masuk Islam, masih pakai kalung salib. Waqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Adi, yutrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, lepaskan berhala itu dari dirimu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu untuk melepas kalung salib tersebut dan menyebutnya sebagai berhala. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat suatu kemungkaran tidak diam saja. Terlebih lagi kemungkaran itu adalah dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Begitu pula hadis ini memberi pelajaran kepada kita, semua simbol-simbol kekufuran dan kesyirikan sepatutnya kita jauhi. Apakah itu salib ataupun yang lainnya. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu melanjutkan kisah beliau, "Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah." Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Taubah ayat ke-31. "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan para pendeta atau ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Ketahuilah, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidaklah beribadah kepada ulama dan pendeta mereka. Maksudnya tidak beribadah dengan cara mempersembahkan satu bentuk ibadah. Dalam riwayat yang lain, Adi bin Hatim sendiri yang bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu." Akan tetapi Yahudi dan Nasrani, apabila para ulama dan pendeta mereka menghalalkan atas mereka sesuatu, mereka pun menghalalkannya. Dan apabila ulama dan pendeta mereka mengharamkan atas mereka sesuatu, mereka pun ikut mengharamkannya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud menjadikan ulama dan pendeta sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, yaitu ikut menghalalkan apa yang mereka halalkan meskipun Allah mengharamkan, atau mengharamkan apa yang mereka haramkan meskipun Allah menghalalkan. Inilah makna penyembahan mereka kepada ulama dan pendeta mereka. Dan ayat ini disebut di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita, jangan kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi ulama kita, ahli ibadah kita, para tokoh kita, pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, pembesar-pembesar kita, kalau kita taati seperti Yahudi dan Nasrani menaati ulama dan pendeta mereka, hukumnya sama saja. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.